Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Farmasi Universitas Lampung ingin menjelaskan terkait masalah dan juga solusi dari stabilitas sediaan solid dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Farmasi Universitas Lampung ingin menjelaskan terkait masalah dan juga solusi dari stabilitas sediaan solid dan juga semi solid. Ini untuk tugas Project Based Learning mata kuliah pilihan dari stabilitas obat dengan dosen pengampu Ibu Afriani M1. Adapun di sini saya tidak menjelaskan sendiri, melainkan ada teman saya yaitu Akna Nurafni Palogan dan juga Mutiara Haldi Borsi. Next. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari topik kita terlebih dahulu mempelajari terkait definisinya, di mana obat merupakan suatu zat atau bahan-bahan yang digunakan dalam mencegah, mengurangi, mendiagnosa, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, kelainan fisik dan rohani pada manusia ataupun hewan, termasuk mempercantik tubuh atau bagian tubuh manusia. Nah, itu tadi pengertian tentang obatnya. Kemudian sediaan solid. Nah, sediaan solid itu apa sih? Sediaan solid itu sediaan yang mempunyai bentuk dan tekstur yang padat serta kompak. Jadi sediaan yang padat itu merupakan golongan dari sediaan solid. Nah, sediaan ini itu biasanya punya bentuk yang mudah dikonsumsi dan relatif lebih stabil dibandingkan dengan sediaan liquid atau sediaan cair. Nah, kalau sediaan semi solid itu bentuk sediaan yang biasanya digunakan sebagai topikal, sebagai fungsi terapeutik, pelindung maupun kosmetik. Nah, contoh dari sediaan semi solid ini itu ada salep, krim, dan gel yang ditujukan untuk kulit, permukaan mata, nasal, vagina, ataupun rektal. Nah, kita bisa next nih ya untuk contoh-contoh dari sediaan solid dan semi solid. Nah, ini jenis dari sediaan solid dan semi solid. Sediaan solid itu terdiri dari contohnya serbuk, granul, tablet, kapsul, suppositoria, dan okula. Dan pil itu juga termasuk ke dalam sediaan solid ya. Kemudian ada juga sediaan semi solid yang terdiri dari salep, krim, dan gel yang biasa kita temui juga. Next. Nah, kemudian ini kita masuk ke bagian-bagian dari sediaan solid yang tadi dijelasin ya. Satu. Nah, jadi tadi kan sediaan solid ada serbuk, ada granul, ada tablet, dan sebagainya. Nah, serbuk itu terbagi lagi. Berdasarkan bentuknya, serbuk itu terbagi menjadi dua, yaitu serbuk terbagi atau pulverized, atau puyer kalau bahasanya ya, ataupun serbuk tak terbagi atau full fizz. Kemudian, kalau berdasarkan cara pemberiannya, itu terbagi jadi tiga. Ada serbuk oral yang diminum, dimasukkan ke dalam tubuh atau internal, serbuk topikal atau eksternal, dan juga ada serbuk untuk rute lain seperti untuk nasal atau untuk hidung, inhalasi, ataupun injeksi untuk parenteral ya. Kemudian berdasarkan pemberian oral, nah ini untuk granul. Granul itu terbagi jadi 4 kategori. Ada granul effervescent, granul salut lapis, granul gastroresisten, dan juga granul pelepasan dimodifikasi. Nah, tadi udah dua ya, serbuk dan juga granul. Kemudian ada juga tablet. Nah, kalau tablet ini dia terbagi menjadi 4 jenis, yaitu tablet oral untuk dimakan. Contohnya kayak tablet kempa ganda, kempa berlapis, step release, terus tablet salut gula itu juga ada ya, dan lainnya. Tablet kunyah juga ada ya untuk anak-anak. Terus ada juga tablet untuk rongga mulut seperti tablet buccal, sublingual, lozenges, dan talcons. Lozenges ini kayak tablet hisap, pasti teman-teman pernah menemui. Terus ada juga tablet rute lain seperti tablet implantasi ataupun vaginal. Nah, ada juga yang keempat itu tablet yang dilarutkan seperti tablet effervescent, tablet dispensing, dan juga tablet liquid. Nah, kita next ke sediaan solid berikutnya. Contohnya itu ada juga kapsul ya, tadi udah dijelasin. Kapsul ini terbagi menjadi dua. Kalau berdasarkan bentuknya, ada kapsul lunak ataupun kapsul keras. Nah, kalau berdasarkan farmakope 5, kapsul itu terbagi menjadi dua berdasarkan pelepasannya. Ada yang kapsul lepas tunda maupun kapsul lepas lambat. Nah, kalau jenis sediaan solid lainnya yaitu suppositoria, itu dia terbagi lagi menjadi 3 berdasarkan cara pemberiannya.
jadi suppositoria itu nggak selalu pemberian lewat bubur ya, tapi juga ada yang pemberian lewat vaginal ataupun ampulla, ada juga suppositoria uretra ataupun ada juga suppositoria rektal. Next. Nah, untuk sediaan semisolid itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mutiara Naudi. Silahkan. Baik, terima kasih Mada Ayu. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai sediaan semisolid atau setengah padat. Nah, semisolid ini salah satunya adalah salep. Salep itu adalah sediaan yang lembut dan juga mudah dioleskan. Tujuannya untuk pemakaian topikal pada kulit ataupun membran mukosa. Nah, salep itu berdasarkan tipenya dibagi menjadi dua, yaitu salep tipe suspensi dan juga tipe emulsi. Di mana salep tipe suspensi itu adalah salep yang mengandung bahan obat padat terbagi halus yang terdispersi secara seragam. Sedangkan salep tipe emulsi ada dua ya, emulsi minyak dalam air ataupun air dalam minyak. Nah, bahan aktif permukaan non-ionik dan kationik digunakan sebagai bahan pengemulsinya. Ini adalah contoh dari gambar salepnya. Oke, selanjutnya adalah krim termasuk dalam sediaan semisolid juga, yaitu mengandung satu atau lebih bahan obat yang dilarutkan atau didispersikan dalam emulsi air dalam minyak atau emulsi minyak dalam air. Nah, krim itu digambarkan dengan krim washable atau krim non-washable, yaitu mencerminkan bahwa emulsi dengan fase kontinu eksternal berair, oil in water, itu lebih mudah dihilangkan atau washable daripada emulsi dengan fase eksternal yang tidak berair, seperti emulsi water in oil. Kemudian contoh dari krim itu berdasarkan tipe emulsinya. Untuk krim water in oil contohnya adalah krim dingin. Untuk krim oil in water contohnya adalah salep hidrofilik. Baik, selanjutnya. Yang ketiga adalah gel, termasuk dalam sediaan semisolid. Gel ini adalah sistem semisolid yang terdiri dari dispersi molekul kecil atau besar dalam pembawa cair berair yang dibuat seperti jelly dengan penambahan zat pembentuk gel. Nah, gel atau jelly ini dibagi atas dua, yaitu berdasarkan perbedaan fasenya. Yang pertama adalah gel fase tunggal, di mana makromolekul terdistribusi secara merata di seluruh cairan tanpa batas yang jelas antara makromolekul yang terdispersi dan cairannya. Sedangkan gel dua fase itu massa gel yang terdiri dari flokulan partikel kecil yang berbeda, sering juga disebut dengan magma. Nah, ini adalah contoh dari bentuk dari gel. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kerusakan yang terjadi mengenai stabilitas dari sediaan semisolid dan juga solid. Yang pertama adalah mengenai sediaan solid. Di sini ada kerusakan dan juga solusinya. Yang pertama, kerusakannya itu adalah ukuran dan bentuk partikel yang tidak homogen. Nah, itu ketika kita membuat sebuah sediaan solid, ketika terjadi ukuran ataupun bentuk partikel yang tidak homogen, maka dilakukan solusinya adalah pengayakan. Pengayakan itu pemisahan yang didasari dari perbedaan ukuran partikel di dalam campurannya. Nah, ayakan itu kan memiliki ukuran pori nih yang berbeda. Di satuan itu mesh, jadi nanti terbentuklah beberapa kelompok serbuk dengan ukuran yang sama. Atau menggunakan triturasi, yaitu proses menggerus obat dalam lumpang agar partikelnya itu ukurannya homogen. Kemudian spatulasi, itu sejumlah serbuk digerus di atas lembar kertas atau cetakan pembuat pil dengan gerakan spatula obat. Yang lain juga ada tumbling, yaitu menggoyang-goyangkan serbuk yang ditutup dalam suatu wadah besar, biasanya diputar oleh mesin, dan juga ada penggerus palu dengan kecepatan sampai 10.000 rpm. Kemudian, kerusakan pada stabilitas sediaan solid lainnya adalah aglomerat dan juga serbuk kasar, di mana serbuk itu ukurannya tidak merata, cenderung kasar, terjadi karena tuh serbuk mengandung air, jadinya serbuk mudah mencair atau menguap yang mengakibatkan terbentuknya aglomerat atau gumpalan. Nah, sebaiknya sediaan serbuk ini disimpan sesuai tempatnya atau serbuk dibuat menjadi sediaan granul. Kemudian adalah higroskopis. Higroskopis ini salah satu yang mungkin bisa ditemukan adalah kapsul mengandung zat yang mudah mencair atau higroskopis. Zatnya seperti Ki, NaI, atau NaNO2 diformulasikan dalam bentuk kapsul, akan menghisap lembab udara dalam cangkang kapsul sehingga membuat kapsul itu menjadi rapuh dan juga mudah pecah. Nah, makanya ada solusinya, yaitu ditambahkan bahan yang bersifat inert atau netral seperti laktosa atau amilum untuk mengatasi kerusakan higroskopis ini.
Kemudian ada penyimpanan yang salah, di mana kalau kita biasanya membuat sediaan, kemudian kita malah menyimpan di tempat yang salah. Misalnya nih, kapsul disimpan di tempat yang lembab, akan merusak cangkang kapsul itu jadi lunak, lengket, ataupun sukar untuk dibuka. Maka dari itu, solusinya adalah simpan berdasarkan anjuran penyimpanan. Kandungan air pada sediaan itu juga akan menyebabkan kerusakan pada stabilitas sediaan. Maka dari itu diperlukan solusinya, yaitu penambahan preservatif dan juga antioksidan. Kemudian yang terakhir adalah inkompatibilitas atau yang sering kita temukan ketika kita memformulasikan suatu sediaan, terjadi ketika kita mencari zat-zat yang akan kita campurkan, kita harus melihat terlebih dahulu apakah antara satu zat, antara satu molekul, antara satu campuran dengan yang lainnya itu ada inkompatibilitas, karena jika terjadi inkompatibilitas itu akan merusak dari stabilitas sediaan. Maka dari itu kita perlu mencarikan solusinya, yaitu alternatif dari bahan lain dari formulasi kita, agar formulasi kita itu keseluruhan bahannya, keseluruhan zat yang terkandung di dalamnya itu tidak ada inkompatibilitas, sehingga stabilitas sediaannya akan terjaga dan juga menghindari dari kerusakan sediaan kita. Baik, next. Selanjutnya adalah kerusakan sediaan tablet yang akan dijelaskan oleh teman saya, Afna Nurafni Palogan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kerusakan sediaan tablet. Nah, kerusakan sediaan tablet ini terjadi pada proses pengempaan atau bisa dikenal dengan capping, lamination, dan cracking. Nah, capping ini apa sih? Jadi capping ini merupakan kejadian di mana tablet yang akan dibuat itu lepas dari bagian atas maupun bawah suatu tablet. Nah, proses capping ini bisa dicegah atau bisa ditanggulangi dengan cara memperkecil ukuran granul yang digunakan menggunakan ayakan mesh 100 sampai 200. Terus juga bisa ditingkatkan lagi kelembapan granul dengan penambahan suatu zat seperti lubrikan maupun pengikat. Lalu diatur ulang suhu dan kelembapan dari ruang cetak tablet. Nah, kalau untuk laminasi sendiri, ini mirip dengan capping, namun bedanya kalau laminasi itu terjadi ketika tabletnya terbelah. Jadi tabletnya terbelah menjadi dua. Nah, untuk laminasi sendiri ini bisa dicegah dengan ditambahnya zat seperti adsorben ataupun lubrikan maupun juga pengikat. Nah, kalau cracking itu proses di mana tablet yang terbentuk itu terjadi keretakan kecil maupun halus. Nah, untuk cracking ini bisa ditanggulangi dengan penambahan zat pembasah ataupun zat pengikat yang tepat. Lalu juga diatur suhu ruang pada saat proses pembuatan tablet. Terus kerusakan sediaan tablet selanjutnya itu ada excipient tablet berupa binding, shipping, sticking, dan picking. Nah, kalau binding ini biasanya tablet yang dibuat itu dia saat proses selesai pencetakan tablet itu dia kurang melekat. Jadi dia akan tersisa di bagian alat pencetak tablet disebabkan karena kurangnya lubrikan, sehingga solusinya dia bisa ditambahkan zat lubrikan. Lalu untuk proses shipping itu proses di mana suatu tablet yang terbentuk itu rusak bagian tepi tablet. Nah, karena adanya butiran tepinya itu sangat kering dan kurang banyaknya pengikat pada saat formulasi, sehingga untuk proses tablet yang mengalami shipping ini bisa ditanggulangi dengan menambahkan zat pengikat ataupun zat pembasah pada suatu tablet sehingga tablet yang terlalu kering di bagian pinggirnya itu bisa teratasi. Lalu ada juga proses sticking. Proses sticking ini proses di mana tablet yang terbuat itu mengalami pelekatan pada alat pencetak tablet disebabkan karena terlalu banyaknya zat lubrikan yang bersifat berminyak. Nah, sehingga dapat diatasi dengan pengurangan ataupun penggantian menggunakan zat adsorben atau zat penyerap minyak.
Nah, selanjutnya ada proses sticking. Proses sticking ini merupakan bagian kecil dari proses sticking ini sendiri, di mana bisa ditanggulangi seperti proses sticking, namun bisa juga diganti dengan menggunakan zat absorban saja seperti silika koloid. Lalu kerusakan sediaan tablet. Yang ketiga ada kecacatan pada suatu tablet yang berbentuk lebih dari satu faktor atau yang bisa dikenal dengan mottling. Di mana mottling ini merupakan keadaan fisik dari suatu tablet yang memiliki warnanya itu tidak merata, di mana terdapat bagian dari suatu tablet yang berwarna terang ataupun warnanya terlalu gelap yang sangat kelihatan secara gitu. Nah, sehingga proses mottling ini bisa diatasi dengan cara menggunakan pewarna yang sesuai pada saat formulasi tablet. Terus juga mengubah atau mengurangi pelarut yang digunakan. Lalu juga dapat dilakukan pencampurannya hingga homogen sehingga tidak terjadinya perbedaan warna antara satu sisi permukaan tablet dengan satu sisi permukaan tablet lainnya. Nah, terus juga ada kerusakan sediaan tablet berupa variasi bobot tablet dan variasi kandungan tablet. Nah, variasi bobot tablet ini terjadi karena tablet yang ditempa itu memiliki aliran granul yang kurang baik. Terus juga distribusi ukuran partikelnya kurang baik dan sistem pencampurannya juga yang kurang sesuai dengan prosedur, sehingga dapat diatasi dengan memperbaiki atau mengulang proses pembuatan tablet itu sendiri. Terus juga bisa dilakukan kalibrasi alat pencetak tablet sehingga dapat terhindar variasi pada bobot tablet. Terus juga ada variasi kandungan tablet. Variasi kandungan tablet ini dapat terjadi ketika tablet yang dibuat itu tidak memiliki kandungan yang homogen, sehingga untuk memperbaiki variasi dari kandungan tablet ini sendiri bisa sama dengan variasi bobot tablet, yaitu diperbaiki proses pembuatan granulnya sehingga memiliki kandungan yang homogen. Lalu juga bisa dikalibrasi alat mencetak tabletnya. Selanjutnya kerusakan sediaan tablet. Ada mesin pencetak tablet atau double impression, di mana double impression ini merupakan suatu tablet mengalami 2 kali pencetakan pada proses pembuatan. Misalkan pada logonya. Nah, apabila terjadi seperti itu, alat pengatur untuk pencetakan logo itu diberikan anti-turning, di mana anti-turning ini dapat mencegah rotasi bebas sehingga tidak terjadinya double impression tadi. Lalu ada juga permasalahan dalam tablet salut film yang paling umum terjadi itu adalah efek kulit jeruk seperti adanya lakukan. Nah, untuk adanya seperti lakukan ini dapat diatasi dengan mengencerkan larutannya dengan larutan tambahan, karena apabila tidak diencerkan larutannya itu akan membuat efek kulit jeruk. Terus juga untuk tablet salut film itu yang sering terjadi adalah pekaburan logo atau bragging, di mana bragging ini dapat terjadi karena adanya tekanan internal yang cukup tinggi dari bahan penyalut, sehingga pada saat proses pencetakan ataupun penambahan logo pada sediaan tablet itu dia menjadi kabur karena tekanan yang diberikannya cukup tinggi. Lalu selanjutnya ada kerusakan pada sediaan semi solid. Nah, pada kerusakan pada sediaan semi solid itu terjadi karena reaksi kimia obat dengan wadah. Nah, ini biasanya terjadi pada sediaan salep. Nah, sebaiknya salep itu disimpan pada wadah yang paling baik seperti gelas berwarna kuning, hijau, ataupun apa. Nah, sehingga obat itu tidak bereaksi dengan wadah yang tidak tepat itu. Lalu kesalahan pada teknik pencampuran. Nah, kesalahan pada teknik pencampuran ini terjadi pada saat proses pencampuran krim langsung di tempat penyimpanannya. Sebaiknya itu dihindari karena apabila proses pembuatan krim itu langsung pada tempatnya, itu akan mempengaruhi kehomogenitasan dan mempengaruhi efek terapeutik sediaan krim yang akan kita buat. Lalu masalah yang ketiga yaitu adalah masalah higroskopis, di mana masalah higroskopis ini terjadi pada sediaan semisolid juga. Nah, untuk mengatasi masalah higroskopis ini dapat diatur
temperaturnya, terus memilih larutannya dan memperhatikan proses pengadukan pada pembuatan sediaan semisolid. Ini daftar pusaka yang kami gunakan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kerusakan masalah dan solusi untuk stabilitas sediaan obat pada sediaan semisolid dan solid. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Semoga berguna.